yang itu merupakan satu kewajiban yang kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Ta'ala menjadikan seorang itu dibekali dengan indera-indera, di antara gunanya adalah agar untuk digunakan menuntut ilmu. Ketika indera itu berfungsi sebagaimana layaknya dan tidak digunakan untuk sarana mendapatkan ilmu, maka dia harus mempertanggungjawabkan nanti di mahkamah Allah Ta'ala ketika berdiri di mahsyar untuk ditanyai tentang hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menginginkan hambanya itu beribadah dengan ilmu, ya, menginginkan hambanya beribadah dengan ilmu. Karena itu Allah kasih sarana dan prasarana, mata untuk membaca ilmu, telinga untuk mendengar, hati untuk memahami, kaki untuk melangkah, tangan untuk mencatat, dan semuanya. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian berhenti dalam suatu amalan atau suatu ibadah yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya, karena pendengaran kalian, telinga kalian atau mata kalian, dan hati kalian akan dimintai tanggung jawab. Karena itu tidak boleh seorang beramal tanpa ilmu. Allah Ta'ala menerima ibadah ketika dibangun di atas ilmu. Karena itu Allah wajibkan melalui lisan nabinya, talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Belajar menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Karena itu kita bersyukur jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita diberikan kesadaran, kita diberikan kekuatan, kecintaan, hamasah, semangat untuk belajar. Dan itu merupakan satu anugerah dan pemberian yang sangat besar. Karena itu tidaklah salah kalau seorang imam besar, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, pernah berkata, lau ya'lamul muluku wa abnal muluki ala ma nahnu fihi la jaladuna alaihim bisuyuf. Sekiranya para raja-raja dan putra mahkota raja, sekiranya para presiden dan putra presiden mengetahui atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, yang cinta dengan ilmu, andai kata para raja dan putra itu tahu, maka mereka akan memenggal leher kita dengan pedang-pedang mereka. Mereka akan hasad dan iri. Ternyata kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berupa kekuasaan dan harta benda yang melimpah, ada yang lebih mengalahkan lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu. Mungkin ucapan saya ini nanti akan bisa Bapak Ibu fahami ketika Bapak Ibu sudah diberi Allah kenikmatan dengan ilmu, baru mungkin akan bisa membenarkan perkataan Hasan al-Basri ini. Memang tidak ada satu kenikmatan yang sangat besar ketika kita dibuat oleh Allah mencintai ilmu. Ilmu itulah yang menjadikan seorang bahagia. Ilmu itulah yang menjadikan seorang selamat petaka, fitnah, bala, bencana, dan lain-lainnya. Karena itu kita bersyukur ketika kita dicintakan oleh Allah dengan ilmu. Pembahasan kita kemarin masih di akhlak para penuntut ilmu. Ini penting untuk diketahui agar seorang itu punya adab. Jangan sampai seorang yang sudah rajin ngaji tapi akhlak dan adabnya gak ada bedanya dengan yang tidak ngaji. Perangainya, watak, tobiat-tobiatnya masih tidak ada bedanya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ibu-ibu yang sudah ngaji tentu beda akhlaknya, perilakunya dengan ibu-ibu yang belum ngaji. Bapak-bapak yang sudah ngaji tentu harus berbeda pula perangai dan akhlaknya dengan bapak-bapak yang belum mengaji. Karena butuh ilmu, bekal bagi para penuntut ilmu. Saya lupa kemarin sudah poin berapa.
kita anggap saja masuk poin ke-6 ya. As-sabr ala talabil ilm. Kita harus sabar dalam menuntut ilmu Bapak Ibu, karena tidak ada sesuatu yang paling butuh kesabaran kecuali menuntut ilmu. Saya kasih bukti kalau nggak percaya. Andai kata di masjid ini ada perlu renovasi, kerja bakti, hari Ahad besok kita adakan kerja bakti misalkan, bersih-bersih masjid atau yang lainnya. Mungkin mulai jam 8 sampai jam 10 atau sampai jam 11 semangat semua, dalam kondisi semangat semua, apalagi banyak makanan, banyak minuman. Orang dalam kondisi 2 jam, 3 jam kondisinya semangat. Tapi ketika ngaji seperti ini, ya jangankan 2 jam ya, 1 jam kurang, kita akan mengalami kondisi yang berbeda ya. Awal-awal masih semangat, nanti mulai menit ke-5, menit ke-10, menit ke-15, menit ke-20, setengah jam mulai teklu, mulai malas-malas, mulai berat, punggung mulai terasa, semangat melemah, lihat jam terus. Si ustadznya lihat jam kayak itu ya, kok nggak adzan, macam-macam, padahal 1 jam nggak nyampe. Itulah kenapa kita paling butuh kesabaran adalah menuntut ilmu ya. Harus siap lelah letih. Jangan berharap jasad yang santai jadi alim, nggak ada ceritanya itu, kecuali Sunan Kalijogo, topo 40 dino jadi kiai. Ini kan sutradara film yang membuat. Apa ada secara logika topo neng kali 40 dino jadi alim? Itu kan bikinan sutradara film untuk membodohi umat supaya nggak mau ngaji. Ya belajar jadi alim itu, nggak ada jalan lain. Innamal ilmu bita'allum, ini kata Nabi, wahyu. Tiada lain, ilmu itu didapat dengan belajar, nggak ada jalan lain ya. Harus ditempuh jalan, dan menempuh jalan belajar itu mesti butuh kecapean ya. Kaki melangkah ya, telinga mendengar, mata membaca, tangan mencatat, hati memahami. Kerja semua orang mulai ngaji itu, semuanya kerja. Kalau kerja bakti penting fisiknya saja ya, fisiknya kuat. Tapi kalau ngaji semua kerja, matanya membaca, tangannya menulis, kemudian telinganya mendengar, hati memahami, konsentrasi penuh ya. Nah, itu makanya butuh kesabaran. Kalau nggak mau sabar, nggak mau capek, sudah nggak mungkin jadi orang itu akan punya ilmu ya. Man lam yadu murra ta'allumi sa'atan tajaru ka'sal jahl tulal hayatihi. Siapa yang tidak mau merasakan lelah letihnya ketika dia belajar, walaupun sesaat, nggak mau capek walaupun sebentar, maka dia akan menelan gelas kebodohan sepanjang hidupnya, dia bodoh sampai mati. Karena itu kita butuh kesabaran, Bapak Ibu yang saya muliakan, sabar. Nah, itu yang selanjutnya ya, as-sabr ada talabil ilmi, sabar dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya, muraqabatullah subhanahu wa ta'ala wal khasyatu min, li'anna al-ilma as-sakhiha yurathu al-khasyah. Akhlak selanjutnya jamaah yang berbahagia, seorang yang menuntut ilmu hendaklah dia merasa diawasi oleh Allah, muraqabah, dan hendaklah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu ilmu yang benar mewariskan rasa takut. Jadi ilmu yang sahih, ilmu yang benar itu pasti mewariskan khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Tiada lain yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya kalangan para alim ulama, itu orang-orang yang berilmu. Pakai kata inama itu namanya yufidu al-hasr, maknanya dalam kaidah bahasa Arab memberikan makna pembatasan maksud. Hanya lain, tiada lain yang takut kepada Allah adalah di antara hamba-hambanya orang-orang yang berilmu. Nggak ada jalan lain untuk bisa khasyatullah itu dengan ilmu. Nah, makanya kalau ilmu yang kita pelajari tadi tidak menjadikan kita semakin takut kepada Allah, bahkan semakin sombong, na'udzubillah, ini mesti ilmunya nggak benar. Ilmu yang benar tidak mengantarkan kepada kesombongan, tapi mengantarkan kepada ketawaduan, kerendahan hatian.
Ya, ketawaduan itu buah daripada khasyatullahnya, sehingga dia tidak sombong. Walaupun ilmunya sangatlah dalam, semakin berilmu dia semakin tawadu, semakin rendah hatinya. Karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan min alamati sa'adah wal falah anal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatihi. Di antara tanda kebahagiaan hamba dan keberuntungan hamba, ketika hamba itu bertambah ilmunya, maka semakin bertambah tawadhu'nya dan rahmatnya kepada manusia. Ini enggak semakin sombong. Ya. Mungkin dia dinasihati anak kecil atau dinasihati orang yang dia enggak tahu, mungkin dia orang alim. Ada orang memberikan masukan kepada dia enggak mengatakan, "Oh, saya ini ustaz kau nasihati." Siapa kau? Enggak. Mungkin dia jazakallahu khair, terima kasih nasihatnya Pak, semoga Allah barakallahu kamu. Padahal dia lebih alim, tapi dinasihati siapa saja, kalau itu kebaikan, dia terima dengan hati yang lapang, tawadhu dia. Nah itu ilmu, membuahkan ketawaduan, rahmat kepada manusia. Bagaimana ilmunya itu bisa memberi faidah pada manusia, menyelamatkan manusia dari kesesatan, menyelamatkan manusia dari neraka agar mereka masuk surga. Ilmunya itu menjadi rahmat bagi yang lainnya. Nah, itu tanda orang yang bahagia dengan ilmunya, mengantarkan kepada khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Kalau semakin ngaji, semakin lama ngaji, wah repot ini. Ibu-ibu semakin lama ngaji, tambah semakin berani sama suami. Wah ini apa ini selama ini yang ngaji? Bapak-bapak semakin lama ngaji, semakin kasar pada istri, suka mukul, suka nempeleng istri. Selama ini ngaji apa? Jadi dia berubah semuanya. Anak-anak ketika ngaji tambah berbakti. Akhlak itu jamaah yang saya muliakan, kita tampilkan akhlak yang baik itu sudah termasuk dakwah kita. Sudah termasuk dakwah. Ya, tidak harus kita menyampaikan sesuatu dengan ceramah. Tidak. Kadang kita tampilkan akhlak yang mulia, akhlak karimah, itu sudah mendakwai manusia. Karena itu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah berkata, ud'un nas wa antum shamitun. Serulah manusia sedangkan kau dalam kondisi diam. Maka tentu rakyatnya pun bingung, bagaimana ini Amirul Mukminin disuruh mendakwai manusia tapi suruh kita diam, bagaimana cara aplikasinya ini? Kata beliau, husnul khuluq. Kau tampilkan akhlak yang baik, gak usah kau ceramah, gak usah kau ngajak orang, kau tampilkan akhlak yang mulia, itu sudah mendakwai manusia. Ya, seorang anak misalkan, ketika masuk di pondok pesantren, ada liburan tahunan dia pulang. Setelah pulang di kampungnya ketemu bapak ibundanya sudah berubah total. Bapaknya ibunya heran, anak ini kenapa berubah luar biasa? Akhlaknya jadi luar biasa. Sekarang jadi santun, sopan, sama orang tuanya manut, diperintah apa saja dia taat, bicaranya penuh dengan kelemah lembutan. Ya, berubah semuanya. Padahal dulu anak ini, misalkan sebelum ke pondok, anak ini begini begitu, tapi kok semua berubah tanpa dia sadari dia telah mendakwai kedua orang tuanya. Iya. Itu akhlak, ya, mendakwahi manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Tetangga-tetangganya jadi tahu, masya Allah si fulan sudah berubah banget ya. Tanya sama orang tuanya, disekolahkan di mana itu Pak putranya kok sekarang masya Allah jadi akhlaknya begitu luar biasa, rajin ke masjid, sama orang-orang tua menghormati ya. Kok bisa begitu, disekolahkan di mana? Dakwai, akhirnya ikut anaknya disekolahkan di tempat di mana dia sekolah, karena diajari akhlak-akhlak yang baik. Diamnya saja, akhlak yang mulia telah mendakwai manusia. Ada kisah nyata ini. Ada seorang orang awam ya, disekolahkan di TK Al-Madinah, lupa saya TK atau SD-nya ya. TK Al-Madinah kalau nggak salah, disekolahkan di TK Al-Madinah waktu itu. Orang tuanya orang awam, anaknya disekolahkan TK. Ya, sudah sebagaimana berjalan. Ya. Dan ibunya si anak ini senangnya nonton film India. Tahu kan ibu film India? Michael kayak mintok, tahu gak? Ibunya ini senangannya lihat film India.
Nah, setelah anaknya itu sudah sekolah, ditegur sama anak yang TK tadi. Itu tidak baik, Ma, itu dosa, gitu-gitu kan anaknya. Bukan marah si ibu ini, ternyuh, terharu. Anaknya tiba-tiba sudah bisa nasihati orang tuanya ketika melihat hal yang tidak baik. Lihat, anak yang masih polos ini ternyata malah mendakwai ibundanya. Mungkin kalau tegur orang lain mungkin malah nggak taat, nggak patuh. Tapi ketika anaknya sendiri yang menegurnya, Allah berikan hidayah. Sehingga sejak itu dia nggak berani lagi nonton film India di depan anaknya. Nah, ini contoh ya. Akhlak yang baik itu sudah mendakwai. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mestinya kalau kita sudah ngaji, kita harus merubah akhlak kita kepada hal yang lebih baik. Ya, sopan dengan tetangga, baik tegur sapa dengan tetangga, sama orang tua menegur sopan dan yang lain-lainnya. Pokoknya akhlak yang baik. Kita nggak usah ceramah, nggak usah pidato, dengan akhlak yang baik sudah kita dakwahi manusia. Betapa banyak orang-orang dahulu di masa Nabi masuk Islam hanya karena melihat akhlak Nabi tanpa didakwahi. Ada juru namanya Aqra' bil Khabis. Aqra' bil Khabis ini seorang Nasara, seorang yang suka mendolimi orang-orang beriman ketika itu. Kami sama Nabi dikasih banyak onta. Dikasih Nabi banyak onta. Orang ini kemudian berkata, dulu wajah yang paling aku benci itu wajahnya Muhammad. Tapi sekarang berubahlah, wajah yang paling aku cintai wajahnya Nabi Muhammad. Dia itu orang yang sangat dermawan dan dia pun masuk Islam. Hanya tidak dinasihati, tidak diajak Islam karena diberikan akhlak, ditampilkan akhlak yang mulia dari suka memberi itu sehingga dia masuk Islam. Nah, ini penting untuk kita renungi jemaah. Ya, adalah setiap kita ngaji, kita berusaha untuk merubah diri kita kepada hal yang lebih baik. Nah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selanjutnya, akhlak seorang penuntut ilmu husnul adabi ma'asyuyukhi wal ulama. Darah seorang penuntut ilmu punya akhlak yang baik, adab yang baik kepada guru-gurunya atau orang yang berilmu. Walaupun mungkin gurunya lebih muda daripada dirinya, dia punya porsi untuk dihormati karena keilmuannya. Apalagi gurunya lebih tua daripada dirinya, dia punya dua hak: hak dihormati sebagai guru, hak dihormati sebagai orang tua. Ini adab, ya. Dan adab yang baik akan membuahkan ilmu yang barokah. Imam Syafi'i, Bapak Ibu yang saya muliakan, Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Malik ya. Kalau sudah ngaji di depan Imam Malik, Imam Syafi'i itu nggak berani mengangkat kepalanya menghadap gurunya, menatap wajah gurunya Imam Malik karena menghormatinya. Dia nggak berani mengangkat kepala menatap wajah gurunya Imam Malik karena menghormati gurunya. Sehingga ilmunya luar biasa, keberkahan karena dia menghormati dan punya adab kepada guru-guru. Ya. Nah, bukan cuma guru agama ya, guru sekolah juga. Kalau kita sekolah diajari oleh guru-guru kita, nah, maka sopanlah kepada guru-guru kita. Bagaimanapun dia mengajari kita ilmu. Ya, sekarang sudah hilang akhlak seperti itu. Kalau dulu saya masih sekolah SD, ya, bukan di pondok, di SD umum itu, sekarang Karangasem itu. Kalau gurunya masih naik pet ontel gitu ya, gurunya datang disambut, terus tasnya dibawakan, dicangking sama murid-muridnya. Sekarang nggak ada tuh ya Pak ya, nggak ada, malah di-prank gurunya ya. Ya adab, kalau adabnya seperti itu pasti ilmunya jadi barokah. Itu ada di kalangan para ulama-ulama dahulu, bagaimana mereka memuliakan guru-guru mereka, Imam Malik dan yang Imam Ahmad, Imam Bukhari, seperti itu ya. Mereka menghormati guru-guru mereka sehingga jadilah ilmu mereka luar biasa, yang sampai hari ini kita bisa mengambil faedah dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Itu semua karena buah dari keluar biasaan mereka dalam memuliakan ilmu dan guru-guru mereka. Iya. Jadi kita akhlak benar. Yang selanjutnya, ini penting ya. Alaika bil birri walidain. Hendaklah kau berbakti kepada kedua orang tuamu. Mungkin kayaknya nggak ada koneksinya,
hubungannya ilmu dengan berbakti sama kedua orang tua. Bukan ya, ini sangat sangat erat hubungannya. Orang tua kita adalah manusia yang punya hak kedua untuk kita baiki setelah Allah Ta'ala kan? Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar kalian jangan sekali-kali beribadah kecuali hanya kepada Allah. Perintah pertama, perintah tauhid. Perintah kedua, wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tuamu, atau berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Apabila keduanya telah masuk usia tua atau salah satu di antaranya telah senja, fala taqul lahuma uffin. Kau jangan mengatakan kata-kata uff. Uff itu istadzajar ya, kalimat hardikan yang paling ringan. Itu sudah nggak boleh sama Allah. Makanya diterjemahkan gitu dalam terjemahan biasanya. Jadi kau jangan mengatakan begitu sama bapak ibu. Nah, tolong belikan ibu sayur di pasar. Itu ibu, saya udah besar, malu. Nggak boleh itu ya. Wala tanharhuma, apalagi membentak, mengatakan kata-kata yang keras. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima. Tahu qaulan karima? Pengen saya contohkan bagaimana qaulan karima. Kalau bapak ibu kedatangan tamu, wali kota misalkan, Pak Camat, atau siapa saja yang punya jabatan mungkin, pasti bapak ibu menyambut dengan ucapan-ucapan yang baik kan. Monggo Pak Pinara, ya, matur suwun sanget, sampun purun ndubukeni gubuk pangkulo. Pasti kata-katanya begitulah, itulah kaulan karimah. Nah itu mestinya ucapan itu untuk bapak ibu kita. Wa kullahuma qaulan karima, ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang menunjukkan kehormatan dan pemuliaan. Wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmah, kau rendahkan dirimu dengan penuh rahmat di hadapan kedua orang tuamu. Tawadu, gak petentang-petenteng. Seolah-olah tawadu, rendahkan. Tawadulah. Pangkat, martabat, jabatan lepas kalau sudah di depan orang tua. Pangkatnya cuma satu, sebagai seorang anak yang harus berbakti, itu saja. Jangan membawa pangkat jenderal, nanti kayak jenderal. Tamu ibunya di kampung, Bu, itu ada oleh-oleh di mobil, ambil Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenderal ya, dia masih bawa jenderal. Bu, itu ada oleh-oleh untuk ibu di mobil, ambil aja Bu di belakang, ibu senang. Gayanya kasih oleh-oleh, bahasanya nyuruh. Karena apa? Jenderalnya masih di bawah pangkatnya. Mestinya dilepas jenderalnya. Jenderal kan suka nyuruh-nyuruh, tahu orang di atas kok. Ada juga yang pangkatnya kiai masih di bawah. Ibunya suruh nyium tangannya. Bu, anakmu sekarang jadi kiai. Cium anak ya Bu, tangan supaya dapat keberkahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman dahulu Pak, zaman salaf. Ada kiai kondang, sebenarnya kiai jutaan umat kalau sekarang. Kalau dia ngisi pengajian yang datang ribuan, kiai ini namanya Haywa ibn Shuraih. Kiai namanya Haywa ibn Shuraih. Dia sedang berceramah di depan ribuan jamaahnya. Begitu sedang pengajian, ibundanya nusul ke masjid. Ibundanya ini agak kurang sempurna akalnya. Ya, tahu kan? Agak kurang sempurna akalnya. Teriak-teriak manggil anaknya tadi. Haywa. Ya Haywa gitu dipanggil, bukan ya Ustadz, Kiai, enggak. Ya. Begitu mendengar suara ibundanya, labbaika ya ummi, labbaiki ya ummak. Aku penuhi panggilanmu wahai ibundaku. Lihat, enggak gengsi, enggak marah. Wah ini ibu gaisin wae, bukan malu saja, enggak. Ditutup sementara pengajiannya dulu, kemudian dia datang ibundanya dengan penuh kesopanan, tidak ada rasa sedikit pun berubah wajahnya. Kemudian ada apa ibundaku? Kau pulang dulu sana.
ayam-ayammu belum kamu kasih makan. Sana kasih makan dulu ayam-ayammu. Bayangkan nih, kiai suruh pulang makan ayam. Kalau kita mungkin marah-marah ya, digandeng ibunya, dituntun dengan baik, sampai di rumah dikasih makan ayam-ayamnya, kembali lagi di majelis, melanjutkan pengajian. Begitu mau melanjutkan pengajian, ada muridnya yang protes. Wahai imam, kenapa kita kok begini ngaji ditinggal makan ayam gitu? Kata beliau, saya mengajarkan kepada kalian ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Kalau saya nggak ngajar, saya nggak dosa. Masih ada kiai lain yang bisa ngajar kalian. Tapi saya berbakti kepada ibunda saya itu hukumnya fardu ain. Kalau nggak saya berbakti, siapa yang berbakti pada ibuku? Perhatikan ya, ini kiai masa dahulu. Bagaimana memuliakan ibundanya, padahal ibundanya kurang waras, tapi dimuliakan sedemikian rupa. Nah itulah mestinya seorang penuntut ilmu adalah dia berbakti sama ibundanya, karena akan menjadikan ilmu yang kita kaji menjadi barokah ketika kita memiliki kebaktian kepada kedua orang tua. Ya. Nah, luar biasa ya. Kebaktian itu berpengaruh pada aspek kehidupan seorang muslim dan muslimah. Gak ada ceritanya anak yang durhaka itu bahagia. Wallahi gak ada ceritanya. Gak akan bahagia. Di akhirat pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Rasulullah mengatakan salasatun la yadkhulunal jannah wa la yanzuru lahum ilaihim yaumal qiyamah al-aqli walidayhi. Ada 3 manusia yang tidak akan masuk surga dan tidak akan dipandang dengan pandangan kasih sayang, dipandang dengan murka nanti pada hari kiamat. Di antaranya al-aqli walidayhi, anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Maka seorang penuntut ilmu adalah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kelanjutan, akhlak selanjutnya, zaujutuka tantadiru minka ahsanal akhlaqika ya talabal ilm. Nah, ini penting juga jemaah ya. Istri kamu menunggu darimu bagusnya akhlak-akhlakmu, wahai para penuntut ilmu. Lihat. Ya. Tadzakir, ingatlah qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian orang yang paling baik kepada keluarganya, dan akulah orang yang paling baik dengan keluargaku. Nah, sebaik-baiknya kalian orang yang paling baik kepada istrinya, ahlinya itu istrinya. Seorang penuntut ilmu harus begitu. Istri-istri kita menunggu bagusnya akhlak dari bapak-bapak yang rajin taklim. Tadi harus berubah ya. Sudah ngaji, yang dulu sebelum ngaji killer ya, tukang pukul, dikit-dikit pukul ibu istrinya, ada salah bentak, kasar, arogan. Nah ini harus berubah. Ya, bisa kok berubah. Loh itu watak saya. Iya bisa. Buat apa diturunkan Nabi? Buat apa diturunkan kitab suci kalau bukan untuk merubah akhlak kita ya? Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak." Tiada lain aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu bisa berubah, tapi dengan apa? Riyadhah, latihan yang kontinu, yang terus-menerus, sehingga akhlak itu bisa berubah. Nabi kita mengatakan, "Innar rajul la yasdiqu hatta yuktaba indallahi siddiqan." Ada seorang laki-laki yang terus membiasakan dengan jujur, sehingga jujur menjadi akhlak dan perangainya, dan dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Di sini kata para ulama bahwa perang itu bisa dirubah, tapi membiasakan tadi, dia membiasakan dengan jujur. Akhirnya jadi tukang orang yang jujur. Ya, itu akhlak biasa dirubah ya. Yang misalkan orangnya punya sifat bakhil. Bakhil itu penyakit. Bisa nggak dia rubah? Bisa. Gimana? Dilatih untuk selalu memberi. Dipaksa. Bismillah, Bismillah. Maunya nggak mau sedekah orang bakhil. Tapi dipaksa dia. Bismillah, Bismillah terus. Nah, nanti karena sering memaksa, akhirnya menjadi tabiatnya. Dia sudah nggak lagi bakhil. Karena dia lawan. Tapi kalau dia biarkan saja sampai mati, dia akan bakhil. Sama orang yang punya temperamen tinggi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mukul istri, kalau dia nggak hentikan, dia nggak tahan, dia akan terus sampai mati. Makanya bisanya kapan? Riyadhah, dilawan akhlak yang tidak baik tadi. Akhirnya nanti bisa. Dulu bapak yang belum pernah merokok, pertama ngerokok apa langsung enak? Nggak mungkin. Mesti pahit, paksa lagi, pahit lah katanya si Syamsu paling enak, yuk pahit juga. Begitu sudah 10 seminggu, 2 minggu, 3 minggu,
enak ya ternyata ya, apalagi habis makan soto kebul-kebul seger mantep. Nanti suruh menghentikan juga butuh latihan lagi kan, sudah membiasakan untuk berhenti lah. Awal kali biasa ngerokok butuh perjuangan, setelah sudah gatok mau berhenti juga butuh perjuangan. Nah itu namanya akhlak tadi, harus dilatih sedemikian rupa. Yang bakhil jangan bakhil, jangan dituruti, ini penyakit. Allah mencela, Nabi mencela. Bismillah, walaupun berat dilawan. Bismillah, ada sedekah lagi, buka sedekah, bismillah, masuk masjid, bismillah, dipaksa, lama-lama wataknya sudah berubah tanpa sadar ya. Nah itu namanya perangai itu bisa dirubah. Jadi jangan, memang saya orangnya begini, gak bisa berubah, jangan, bisa ya. Tapi tadi butuh perjuangan ya, butuh perjuangan. Sama istri yang biasa suka berani sama suami, boso jori sekecap ganti sekecap, tahu bu, sekecap ganti sekecap. Itu bahasa orang tua saya. Orang tua ngomong, kalau ngomong, bantah terus, istri bantah terus ya. Nah, harus berubah, dia diam. Ya. Kalau suami marah itu ibu diam, biarkan saja. Sebab orang marah itu sulit dilawan, apalagi laki-laki nggak mau kalah. Makanya kalau laki-laki marah, jangan dia melawan. Kalau mau kasih masukan, setelah agak reda, baru dikasih masukan. Jangan ketika marah dilawan. Rasulullah saja ketika menasihati wanita waktu itu Rasul lewat di kuburan kan, ada ibu-ibu menangis dengan histeris karena anaknya mati toh. Nabi mengatakan ittaqillah wasbiri, wahai seorang perempuan bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tapi ini perempuan nggak melihat itu Nabi, langsung malah mengatakan kata-kata yang tidak enak. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, pergi kau dariku, kau tidak kena musibah seperti aku ini. Lihat, Nabi apakah kemudian melayani mbak saya ini Nabi loh? Enggak, ditinggal sama Nabi. Artinya di sini fikihnya apa? Kalau orang dalam kondisi marah, itu memang jangan dilawan, biarkan saja. Ketika sudah selesai, baru kita kasih masukan. Nah itu fikih ibu bapak, suami istri. Kalau sedang suaminya marah-marah, mending ibu diam saja. Nggak usah sekecap ganti sekecap tadi. Ini suami tambah marah nanti. Walaupun suaminya salah, nggak tambah menyadari. Diam saja, santai marah gitu ya. Tunggu santai marah ya. Nah sudah selesai. Sama kebalikan jaga. Si istri ketika sudah mulai mencak-mencak, suami diam saja. Saya pernah mengalami itu. Ya, saya pulang dipukul istri saya. Katanya saya punya nangis-nangis, saya mukuli saya. Kalau saya waktu itu melawan, mungkin sudah cerai saya dengan istri kedua waktu itu ya. Katanya saya apa? Kamu punya 5 kesalahan. Tapi tulis 5 kesalahannya, ditulis 5 kesalahan saya. Saya bantah satu persatu. Ini sampai akhirnya dia nangis minta maaf sama saya. Andai kata dia marah saya ganti marah, kan bubar keluarga saya. Tapi ketika dia mukul-mukul saya sambil nangis, saya diamkan saja. Walaupun di sini sudah dongkol, luar laki-laki dipukuli ya. Tapi saya diam. Setelah selesai, apa kesalahan saya? Ditulis 5 poin kesalahan saya. Saya bantah satu persatu. Ini gini sampai akhirnya dia nangis dan minta maaf pada saya. Saya ingin jelaskan, kalau marah diganti dengan marah, api sama api hancur kan. Nah itu contoh saja ya. Kalau istri marah ya mending kita diam, santai suarane. Baru kita jelaskan ketika suami marah juga lebih baik istri diam supaya terjaga tetap keluarga. Nanti kalau ditambah marah biasa terus cerai ya, akhirnya talak kau ya. Ini jangan sampai terjadi hal yang demikian ya. Maka bagaimana seorang muslim ketika menuntut ilmu, istri kita menunggu bagusnya akhlak kita. Tentu juga sebaliknya bagi para ibu-ibu yang sudah rajin taklim, hendaklah kalau misalkan suaminya belum taklim, nanti tetap tampilkan akhlaknya yang baik supaya nanti suaminya kaget. Loh, kok bojoku berubah ini? Kok saya ini jadi halus ya? Biasanya cerewet pol. Saya kok biasanya dikei kurang, terus saya kok nerima kok ngajine nang itu Bu sampean Masjid Al-Falah Pak. Oh iya tuh. Nah, aku tak melu ngaji. Nah, ya, misalkan begitu ya. Ya gitu. Jadi dakwai suaminya. Karena istrinya berubah, akhlak jadi bagus. Ya, akhlaknya jadi baik, suaminya heran. Ini kok sekarang istri saya kok jadi baik? Ya, pengajiannya di mana ini ya? Di Masjid Al-Falah ternyata ya. Nah, akhirnya mungkin Bapak ikut aja ngaji. Nah, akhirnya tak sadar dia telah mendawai suaminya agar ikut ngaji. Sama yang suami ngaji akhlaknya baik, nanti istrinya juga diajak ngaji. Akhirnya suami istri ngaji semua. Masya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai sini dulu ya, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang ditanyakan ibu-ibu, biasanya mau protes silahkan.
Kalau enggak kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.